Siap. Oke, assalamualaikum, selamat siang Bapak Guru, Bapak, Ibu-ibu guru yang hebat di Indonesia. Hari ini kita akan belajar dengan presenter Bu Sri Eka dari SMK Negeri 1 Sukawati. Nanti akan dipandu oleh Bapak Sudiarta dari SMK Negeri 1 Kubu. Untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada presenter. Oh, silakan moderator dulu. Ya. Selamat siang Bapak Ibu peserta video conference dimanapun Bapak Ibu berada. Jadi berjumpa lagi di video conference hari ini Selasa 31 Maret 2020. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu Wisnu Wibowo SPD MPD yang sudah bersedia menjadi host dan menyiapkan tour untuk video conference kali ini. Sebelum lanjut, saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Inyoman Sudiarta Adiputra. Saya tugas di SMK Negeri 1 Kubu. Saya menempuh menyelesaikan program sarjana di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Saya lulus tahun 2014. Pada video conference kali ini akan dibawakan oleh seorang guru cantik dari SMK Negeri 1 Sukawati, Gianyar, Bali. Nama beliau adalah Ibu Sri Eka Carniasih, SPD MPD. Beliau merupakan guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Sukawati. Beliau menyelesaikan program sarjana di Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2006, lulus. Kemudian program magister di Universitas Udayana, lulus tahun 2012. Untuk materi yang akan dibawakan oleh Bu Sri Eka Carniasih adalah pembuatan online class menggunakan psikologi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bu Eka selaku presenter untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu. Ibu Eka, silakan. Bapak, atas waktunya, maaf Bapak dan Ibu, ini saya masih loading di sini. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu guru sekalian. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Saya harapkan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan terhindar dari semua virus yang menyebar sekarang ini, yaitu virus corona atau COVID-19. Saya lagi usaha untuk share materi. Kenapa? Karena di sini saya merasa sinyal saya agak terganggu, agak putus-putus sedikit. Mohon ditunggu sebentar. Bapak dan Ibu, sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Eka, saya adalah guru bahasa Inggris dari SMKN 1 Sukawati. Pada kesempatan saya akan berbagi tentang membuat online class dengan menggunakan psikologi. Mungkin Bapak dan Ibu guru sekalian semua sudah mengetahui bahwa pemerintah telah menginstruksikan kita untuk keep social distancing dan juga stay home. Dan ini berdampak kepada kita di dunia pendidikan untuk belajar di rumah. Nah, bagaimana cara belajar di rumah? Itu bisa kita lakukan dengan cara online class
atau kelas daring. Nah, salah satu website yang memfasilitasi kita untuk online kelas itu adalah Schoology. Nah, apa itu Schoology? Schoology itu merupakan salah satu learning management system. Yang dimaksud learning management sistem manajemen pembelajaran yang memungkinkan siswa dan guru untuk berinteraksi di tempat yang berbeda dengan waktu yang sama. Schoology ini memiliki 4 fitur utama. Yang pertama itu adalah upgrade, yang kedua itu adalah courses, yang ketiga itu group, dan yang terakhir itu adalah resources. Nah, fitur-fitur itulah nanti yang kita manfaatkan untuk membuat kelas online atau kelas daring atau online kelas. Bagaimana cara untuk mengakses Schoology itu? Nah, kalau Bapak Ibu itu memiliki HP Android, itu tinggal buka di Play Store, tinggal dicari Schoology application. Nah, kalau tidak ada di HP, mungkin layarnya berkeinginan untuk menggunakan laptop, Ibu bisa mengakses di www.schoology.com. Nah, kita langsung aja Bapak Ibu, gimana cara langkah-langkah pembuatannya, jadinya bagaimana langkah-langkah pembuatan online class. Yang pertama kita buka browser. Ini sebenarnya kita menggunakan Mozilla Firefox atau Google Chrome. Tapi kalau di sini saya lebih cenderung menggunakan Google Chrome. Setelah itu, Ibu silakan search Schoology. Setelah itu, ya nanti akan muncul gambar form seperti ini. Nah, kalau sudah muncul gambar form seperti ini, yang akan berikutnya itu adalah sign up atau mendaftar dulu. Ketika mendaftar itu ada 3 pilihan. Yang pertama itu sebagai instructor, yang kedua itu sebagai student, itu sebagai parent atau orang tua. Yang kita pilih itu adalah instructor. Nah, setelah itu silakan isi data-data Ibu mulai dari first name, nama pertama, last name, email address, kemudian password. Silakan diulangi passwordnya lagi. Kemudian dicentang I'm not a robot. Dicentang kembali log. Kemudian dicentang by clicking register. Nah, setelah itu baru register. Nah, setelah itu nanti akan ada konfirmasi ke email Bapak dan Ibu. Ibu bisa verifikasi, kemudian login lagi dengan menggunakan email yang Bapak Ibu pakai untuk membuat akun tadi. Nah, kalau di sini saya menggunakan email yang saya buat tadi. Setelah itu, klik login. Nah, inilah yang muncul. Jadinya, yang pertama, fitur pertama itu adalah upgrade, pembaruan. Kemudian courses, kemudian group. Langkah berikutnya itu adalah kita klik tombol courses.
ketika kita klik nomor courses, ini karena kebetulan saya sudah punya kelas-kelas sebelumnya, jadinya akan muncul gambar seperti ini. Namun kalau Bapak Ibu belum punya, ini biasanya muncul gambar seperti ini. Setelah itu, silakan Ibu klik My Courses di pojok kanan atas. Setelah itu, nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, setelah itu Ibu dan Bapak silakan klik Create a Course. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Silakan Ibu diisi course name. Kalau saya course name itu mungkin bahasa Inggris. Kalau Ibu mungkin disesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak dan Ibu mampu. Kemudian section name, kebetulan saya pakai section 1. Kemudian subject area, ini nanti akan ada pilihannya. Kemudian levelnya. Nah, untuk kali ini saya akan isi dengan course name-nya dengan Vicon. Section name-nya itu adalah section 1. Kemudian areanya saya pakai language art. Nanti boleh pilih, nanti ada pilihannya di sana. Kemudian untuk levelnya itu saya gunakan level 3. Setelah itu kita klik Create. Nah, tampilan kelas Bapak Ibu akan seperti ini. Jadinya kelasnya itu adalah Vicon Section 1. Nah, kebetulan di sana ada SMK Negeri 1 Sukawati. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Sukawati. Kemudian akan ada di atas itu adalah Add Materials. Jadinya Ibu bisa lihat dari samping ada materialsnya. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan add material dengan cara klik add material. Nanti akan muncul seperti ini, ada add folder, Ibu bisa menambahkan folder. Kemudian kalau ada tugas, silakan diklik add assignment. Ya, kemudian kalau ada quiz, itu bisa dengan add. Kalau ada link, Ibu mau menambahkan atau Bapak Ibu mau menambahkan link dari sumber-sumber terpercaya, seperti misalnya dari wiki yang lain, bisa Ibu tambahkan. Kemudian ada education, kalau Ibu ingin berdiskusi, nanti kemudian ada add page. Kemudian Ibu bisa menambahkan add media album, add page. Kemudian import from resources atau resources. Nah, kalau full klik aja, nanti akan muncul seperti ini. Misalnya saya buat nanti folder itu judulnya itu adalah KD 3.1 dan 4.1. Untuk warnanya mungkin saya pilih warna biru. Nah, deskripsinya itu bisa misalnya tentang apa. Kalau saya tentang introduction. Kebetulan sangat tidak membahas tentang introduction. Kemudian untuk disesuaikan. Dan jangan lupa availability itu adalah publish. Jadinya memang akan dipublish, dipublikasikan ke siswa. Kemudian klik create. Nah, ketika tombol berikutnya Ibu tekan yaitu adalah create assignment, nanti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu tinggal dilengkapi namanya apa, deskripsinya apa, tanggal berapa nanti akan kelihatan, kategori dengan penilaian scoring berarti graded, tapi kalau enggak berarti ungraded. Kemudian periodnya silakan nanti diisi, kemudian tekan tombol create. Nah, bagaimana kalau tes sama quiz? Bisa jawab Bapak Ibu juga bisa membuat quiz, tinggal name-nya itu dibuat tes atau quiz. Kemudian tanggalnya tanggal berapa, kategori
juga sama seperti tadi, apakah bisa dinilai langsung atau ungraded. Ungraded itu artinya nggak oleh komputer, kita manual. Kemudian untuk periodnya, waktunya nanti silakan. Kemudian nanti kalau sudah selesai itu tinggal Bapak Ibu klik create. Bapak Ibu juga bisa menambahkan file ataupun link. Dan juga itulah enaknya menggunakan Schoology. Nah, kalau create diskusi juga bisa, kita juga bisa menggunakan create discussion untuk membuat suatu diskusi. Jadi judul diskusinya apa, temanya apa, kemudian nanti dijelaskan di deskripsi, nanti akan ada komen-komen berikutnya nanti. Create. Nah, juga pembuatan page nanti akan seperti ini muncul. Media album juga kayak gitu. Jadi description sama optionnya silahkan dipilih nanti, kemudian klik. Bapak Ibu bisa menambahkan nanti web content, tinggal diklik aja tanda plus. Nah, kemudian import from resources. Kemudian buka berikutnya, bawah tombol material, Ibu akan lihat update. Update ini adalah perkembangan kelas Bapak dan Ibu. Dan juga kalau mau menjelaskan apa yang tentang hal yang terjadi berikutnya, itu Bapak bisa post di sini. Update. Nah, di update itu ada tombol file. Ibu bisa menambahkan file, ada tombol resource, ada tombol polling, kemudian ada tombol copy. Ya, jadinya bisa mengcopy dan taruh di sini. Berikutnya itu adalah gradebook. Nah, karena di sini kita bisa memberikan grade kepada siswa, jadinya kita bisa menentukan siswa yang mana yang pintar, misalnya siswa atau siswa mana yang sesuai dengan grade yang ditetapkan. Ini karena ada siswanya, jadi masih kosong. Nah, ini grade. Di sinilah kita men-set apa yang bisa nanti. Berikutnya itu badges ini adalah berupa penghargaan. Ini nanti ada siswa yang rajin, tidak pernah absen, kita bisa memberikan badges berupa attendance. Oke, kemudian kalau dia itu penurut, kita bisa nanti kita kasih penghargaan sebagai good listener. Nah, kalau semuanya menyelesaikan untuk PR dengan bagus, kita bisa memberikan penghargaan berupa gambar satu. Kemudian ada juga leadership, most improved. Kemudian participation-nya, kemudian positive attitude. Kemudian ketika siswa memiliki kemampuan super yang bagus, kita bisa memberikan penghargaan. Apalagi dengan ada yang performance-nya itu bagus, baik itu menjawab tes, mengikuti kelas, kemudian rajin, kita bisa membuat kegiatan star performer maupun siswa. Nah, setelah itu
memang seluruhnya itu adalah kita untuk suatu online dengan advance later virus dan tanggal yang sudah diberikan oleh pelaku dalam aplikasi psikologi sendiri. Nah, kebetulan karena ini kelasnya jadi belum ada membernya saya sendiri kelas. Nah, ini kelas kita setelah kita ini ya jadi kelas kita terisi oleh siswa atau peserta didik kita bisa memberikan akses code yang di depan tanda panah itu di sebelah kiri bawah. Jadinya silakan diberikan akses code itu. Nanti siswa itu kan bisa masuk ke kelas kita. Gimana caranya siswa masuk? Pertama, tinggal lagi mencari psikologi.com, kemudian akun sebagai student, sebagai siswa. Nah, setelah itu nanti akan ada sign up for psikologi. Ada akses code. Akses code yang kita berikan itulah nanti akan dimasukkan siswa ke sini. Setelah itu baru nanti siswa akan bisa mendaftar dan mengisi registrasinya. Nah, enaknya menggunakan psikologi itu juga ketika kita bisa memberikan report kepada orang tua. Gimana caranya? Itu dengan memberikan akses code yang ada di depan tanda panah itu di sebelah kanan. Itu kita orang tua. Nanti orang tua akan masuk ke kelas psikologi kita sebagai parent. Sama balik lagi ke awal dulu. Kemudian silakan buka psikologi house, nanti akan buka home. Setelah itu sign up as a parent. Kalau sudah as parent itu diklik, nanti Bapak Ibu akan menemukan seperti sign up for psikologi. Nah, di sini kan ada akses code yang tadi itu dimasukkan ke sini. Enter the address provided by your child instructor. Nah, artinya kita akan memberikan akses code yang tadi itu untuk orang tua, sehingga orang tua itu masuk di sini dan akan tahu perkembangan peserta didiknya. Nah, demikian Bapak dan Ibu semua. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak. Ya, walaupun di awal-awal agak terganggu karena sinyal di sini ada bermasalah di awal-awal. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Acara saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Bu Eka sudah membawakan materi dengan sangat bagus. Jadi Bapak Ibu peserta, demikian tadi materi tentang online class menggunakan psikologi dari Eka. Jadi online class menggunakan psikologi ini biasa digunakan untuk pengganti pembelajaran sekolah. Seperti kita ketahui bahwa saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya menyarankan kita untuk belajar dari rumah karena adanya virus corona.
Baik, untuk selanjutnya, karena waktunya masih tersisa banyak, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Jadi mungkin dari Bapak Ibu peserta ada yang perlu ditanyakan, bisa di Jadi sudah ada satu pertanyaan dari Desi Elfitri. Bu, dalam psikologi ada guru, siswa, dan orang tua. Bu, mereka bisa ditanggapi. Baik. Ibu LPF. Dalam psikologi, karena intinya itu ada guru, ada siswa. Nah, jadinya guru dan siswa, di mana guru berinteraksi dalam pembelajaran, baik itu berupa tes maupun berupa media nanti ceramah, jadinya maupun dengan menonton video yang akan di-linkkan oleh guru. Setelah itu nanti akan ada proses diskusi tentang video itu. Nah, bagaimana hubungannya dengan orang tua? Sama seperti tadi, orang tua itu opsional sebenarnya, Ibu boleh ikut masuk, boleh tidak. Kalau Ibu menginginkan ideal, situasi kondisi kelas yang ideal, yang biar diketahui oleh orang tuanya perkembangannya, Ibu bisa memberikan access code untuk orang tua tadi. Nanti orang tua itu akan melihat perkembangan mulai dari absensi, kemudian portofolio berkaitan dengan nilai, berkaitan dengan tugas-tugas yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut. Mungkin seperti itu, Ibu Elvi. Baik Bu Resi, demikian tadi tanggapan dari Ibu presenter kita, Bu Eka. Apakah bisa dimengerti Bu? Bisa Bu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lanjutan, Ibu bisa berikan di chat. Untuk pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, ya. Iya. Saya Yuliana Pemuda dari Gorontalo, Pak. Maaf sebelumnya, halo. Iya. Kalau ada pertanyaan tuliskan di chat room ya, nanti kita jawab satu-satu. Bisa Bu ya? Tuliskan di chat room pertanyaannya. Baiklah, pertanyaan kedua dari Pak Wahunu kalau nggak salah ini ya. Pertanyaannya hampir sama dengan Edmudu ya Bu. Di Edmudu juga ada siswa, ada guru, ada orang tua. Silakan Eka ditanggapi. Ya, kalau kita ngomong tentang mode, kayaknya sama Pak. Jadinya memang ada dari satu sisi itu memang ada siswa, guru, orang tua. Namun enaknya di psikologi kita mengambil materi dengan menyelipkan link-link. Jadinya kita bisa menambahkan materi. Jadinya untuk psikologi itu untuk resource kita bisa membuat materi sendiri ataupun bisa mengelingkan dengan materi-materi yang lain yang ada di internet yang sesuai dengan kompetensi yang akan kita ajarkan. Jadinya kelebihan kalau dilihat dari hubungannya antara siswa, guru dan orang tua hampir sama dengan e-model. Cuma untuk psikologi enaknya itu adalah ketika materi yang kita siapkan itu kita bisa mengelaborate sendiri, kita membuat sendiri, kemudian kita bisa mengeling dari link-link yang tersedia di internet yang sesuai, dan juga kita bisa menyimpan bank soal di resource. Nah, akan kita share nanti ke kelas-kelas yang akan kita ajar. Jadinya enaknya di situ, Pak. Terima kasih. Baik, demikian tanggapan dari Eka, pertanyaan dari Pak Wahunu. Jadi kalau dilihat dari sisi
siswa, guru dan orang tua, ilmu dan psikologi itu sama-sama ada siswa, guru dan orang tua. Jadi ada perbedaannya. Kurang lebih begitu Bu Kaya. Ya, jadinya keunggulannya psikologi itu adalah materinya, Pak. Jadi materinya itu bisa kita buat sendiri, kita reka sendiri dengan kemudian kita bisa menambahkan dari link atau dari media yang lain sesuai dengan kompetensi yang Iya, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Uin. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, mana yang lebih baik digunakan, psikologi atau Google Classroom? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana memasukkan soal yang ada equation? Silakan Bu Eka ditanggapi. baik. Kalau untuk Google Classroom dengan psikologi, kalau perbedaannya developernya beda, ada Google, ada psikologi. Kemudian dilihat di mana enak. Ini adalah tanggapan user. Guru sebagai user, mana yang sering dipakai, mungkin itu yang lebih enak karena user. Kemudian kalau menurut saya lebih enak dengan psikologi. Kenapa? Karena saya lebih terbiasa dengan psikologi. Kalau Google Classroom itu termasuk yang baru bagi saya. Jadinya saya lebih cenderung ke psikologi. Dan gimana caranya menambahkan tombol yang seperti itu, activation yang kayak gitu, itu kita bisa nanti dalam bentuk picture. Jadinya soal itu di capture, kemudian ditempel. Mungkin seperti itu, Ibu Iin. Jadi untuk Bu Iin, demikian tadi tanggapan dari Bu Eka selaku presenter. Jadi semoga bisa dipahami Bu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Wahu lagi. Apa kelebihan psikologi dibandingkan dengan ilmu? Jika bisa ditanggapi lagi. Kalau menurut saya pribadi, Pak ya, karena saya user dan mohon maaf juga karena saya lebih cenderung menggunakan psikologi. Selama ini saya merasa lebih enak untuk mengembangkan materi, mengembangkan kelas dengan psikologi. Karena ketika kita ngomong tentang psikologi, materi itu kita bisa ambil tanpa batas di internet. Tinggal kita saja yang memfilter yang mana yang bagus. Kemudian kita juga bisa menambahkan materi yang kita buat, kemudian kita simpan bukan hanya untuk kelas itu saja, tapi kelas yang lain, ataupun mungkin nanti kita gunakan kembali. Jadinya kalau menurut saya lebih cenderung ke psikologi, Pak. Karena saya sendiri ini adalah user, pengguna kelas online, dan terbiasa mungkin dengan menggunakan psikologi.
Welcome. This service is provided by freeconferencecall.com. There are 15 participants in the conference. Please announce yourself. Jika Ibu copy paste, itu Ibu bisa buka masukkan gambar ini sebagai apa dulu. Apa sama? Welcome. This service is provided by freeconferencecall.com. There are 14 participants in the conference. Please announce yourself. Soalnya Oke, Bu. Kalau gitu saya back dulu, Bu. Saya di sini matching saya pilih. Multiple choice. Nanti Ibu tinggal di situ ada tombol tulis, Bu. Jadinya ketika Ibu mau menambahkan gambar, Ibu tinggal copy gambar itu, kemudian di kolom soal. Kalau di kolom soal saya sudah nemu kemarin. Yang saya tanya kalau di kolom option, Bu. Oh, kalau di kolom option itu nggak bisa, Bu. Soalnya gambar itu biasanya kolom ketika kita ngomong tentang option itu biasanya berisi tulisan, pilihannya itu adalah tulisan atau angka. Soalnya kalau di matematika kan tadi kata Ibu, equation itu berupa gambar ya. Iya. Nah, kalau di pilihan jawabannya berupa equation berarti nggak bisa diterapkan ya, Bu ya? Mungkin untuk sementara ini nggak bisa. Kenapa? Karena di sini kalau saya lihat untuk multiple choice soal itu bisa gambar. Tapi kalau untuk di optionnya itu sendiri, itu baru saya lihat itu cuma ada letter sama number sih. Dan beberapa simbol-simbol. Dan beberapa simbol-simbol yang bisa dimasukkan gitu. Mungkin yang Ibu maksud itu mungkin belum ada di sini untuk option. Bisa bantu jawab, Ibu? Iya. Pertanyaan Ibu tadi untuk yang soal rumus. Halo? Iya. Itu nanti untuk optionnya yang di option rumus yang di option itu bisa wujud gambar dulu. Jadi nanti ditaruh di bawahnya soal. Nah, itu nanti mestinya kan kita membuat soal kan di Word kan itu. Di Word kan ada optionnya A, B, C, D, E. Kemudian ada rumus kan itu. Itu di print screen aja. Kemudian nanti setelah itu diambil JPEG terus dimasukkan ke situ. Kemudian untuk ABC-nya nanti kasih aja A, B, C, D, E gitu. Nanti kan soalnya itu ada di optionnya itu ada di gambar itu, Bu. Cara ngatas.
Welcome. This service is provided by freeconferencecall.com. There are 13 participants in the conference. Please announce yourself. Materi itu tersedia, Ibu. Jadinya untuk guru itu bisa menambah link sebagai materi ataupun menambahkan video. Jika saya mengajar bahasa Inggris, Ibu, jadinya saya akan mencari video yang dengan materi misalnya itu bisa saya taruh di psikologi, saya linkkan di psikologi sehingga siswa bisa menonton, kemudian nanti buatkan grup diskusi. Untuk materi tersendiri itu tidak menyediakan, Ibu. Psikologi itu tidak menyediakan materi sendiri seperti Kuiper, tidak. Hanya guru yang aktif untuk membuat materi berhubung yang akan diajarkan sesuai dengan kemampuan siswa. Dengan Kuiper, kalau Kuiper menyediakan materi baik itu bahasa Inggris, mata pelajaran yang lain. Kita lihat, saya pernah mengajar di SMK, Ibu. Jadinya juruan materi itu adalah materi Inggris yang yang masih umum. Kalau itu saya untuk siswa saya kejuruan, saya kebingungan. Contohnya, misalnya dari kelas, misalnya KIS, yang identik dengan kekayaan, keindahan. Kalau itu saya materi dari mereka benar. Nah, di situ saya mencari materi yang bisa kita buat aplikasikan sendiri. Jadi yang kita ajarkan itu masuk ke mereka. Gitu. Kalau Kuiper memang ya itu enaknya. Jadi namun Kuiper itu makanya kalau cocok untuk A. Kalau menurut saya pribadi. Kalau Kuiper itu lebih cocok untuk SMA menengah atas. Menurut saya pribadi sebagai guru yang mengajar bahasa Inggris di SMK, kemudian dengan kemampuan anak-anak SMK dan tuntutan anak-anak saya di SMK yang harus sesuai dengan dunia usaha, dunia industri, saya lebih cenderung memilih psikologi sehingga saya bisa mengelaborasi dan mengembangkan materi saya sendiri. Mungkin demikian, Ibu Endah. Baik, demikian tadi tanggapan dari Bu Eka. Sebelumnya saya mohon maaf pada Pak Wahyu Wibowo. Iya, Pak. Wahyu, Pak, mohon dikontrol mic-nya ya, Pak ya. Iya, tadi mati lampu nggak sempat. Bingung, panik ini. Iya. Iya. Terima kasih Pak Wahyu. Halo Pak Wahyu. Ya. Atau bisa di mute aja dulu Pak Wahyu. Oke. Ya di mute aja dulu biar nanti penjelasan dari presenter itu bisa kedengaran dengan jelas. Terima kasih Pak Wahyu. Kemudian sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya ingatkan kepada Ibu Eka selaku presenter, nanti pada saat menjawab pertanyaan mohon dijawab dengan singkat tapi mengena Bu yang berhubung waktunya sudah 50 menit, kurang lebih 50 menit. Baik, Bapak. Ya, lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yuliana. Pertanyaannya,
apakah penyampaian materi ke siswa bisa secara langsung atau bisa juga diakses setelah proses pembelajaran? Misalnya ada siswa yang tidak sempat mengikuti saat pembelajaran berlangsung. Bagaimana nih Bu Eka, silakan ditanggapi. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu Juliana atas pertanyaannya. Untuk psikologi, materi itu selalu tersimpan di aplikasi psikologi. Itu ada di, Ibu bisa menyimpannya di resources. Kemudian, apakah siswa itu bisa mengakses setelah kelas online kita? Itu tergantung dari settingan Ibu sendiri. Kalau Ibu setting diakses pada hari itu sampai jam sekian cuma 1 kali exam atau 1 kali aja, berarti siswa itu tidak akan bisa mengakses. Namun ketika Ibu men-setting materi itu bisa tanpa ada batas waktunya, tanpa ada batas limitnya. Nah, itu bisa materi itu bisa diakses kapan saja Ibu. Walaupun sudah selesai kelas online kita, itu misalnya. Bisa. Jadinya kembali lagi, apakah ini harus bisa diakses oleh siswanya? Jawabannya bisa jika Ibu men-setting dengan demikian. Jadinya ini tergantung dari settingnya. Settingan untuk 1 kali, boleh 1 kali pembelajaran, ataupun untuk bisa. Itulah enaknya psikologi. Terima kasih. Baik, demikian tadi tanggapan dari Bu Eka bahwa materi di psikologi itu bisa diakses sesuai dengan settingan yang dibuat oleh guru. Begitu kurang lebih Bu ya. Bu Juliana, semoga bisa dipahami. Kemudian dari Bu Enah lagi. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Enah. Soalnya kalau kita ambil dari link takutnya khawatir dengan izin, boleh tidak dipakai. Maksudnya mungkin linknya itu ada yang diizinkan untuk dipakai atau tidak. Itu bagaimana Bu Eka? Ini kelas. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Endah atas pertanyaannya. Untuk online, kita bisa memilih materi-materi yang sebelumnya sudah kita filter sendiri, Ibu. Jadinya kita filter sendiri materinya, kemudian kita pilih sendiri, kemudian kalau ada kita menggunakan materi yang patenable-nya itu harus dengan izin, ya. Kita bisa mencari yang lain, Ibu, sebenarnya. Sebelum kita memasukkan materi di psikologi, guru harus sudah melihat materi itu. Apakah cocok, link itu cocok untuk siswa kita, apakah link itu nanti tidak terlalu misalnya berupa video, apakah tidak berisi konten-konten yang negatif, apakah tidak terlalu lama sehingga siswa itu akan bosan. Jadinya guru itu memfilter itu semua, sehingga ketika kita membagikan link kepada siswa sudah siap menerima. Itu Ibu. Ibu Eka, terima kasih atas tanggapannya. Jadi materi yang berupa link sebelum di-share ke siswa itu harus difilter oleh guru terlebih dahulu. Kurang lebih begitu ya Bu Eka ya? Iya. Ya. Selanjutnya ada tanggapan dari Pak Wahono. Bagus, setelah Edmodo Google Classroom sudah bisa. Kita perlu coba psikologi, kayaknya lebih bagus. Terima kasih Pak Wano. Kemudian ada masukan dari Bu Rina Liniastuti, psikologi hanya untuk kelas anak yang sudah besar. SMA ke atas Pak, nggak boleh untuk anak kecil. Ini setahu saya sudah tahu. Kalau menurut Bu Eka bagaimana Bu? Apakah
SMA ke atas hanya bisa menggunakan psikologi? Maaf, saya kembali ini suaranya terputus-putus. Tolong bisa diulang kembali. Jadi ada tanggapan bahwa dari Bu Rini Astuti bahwa psikologi itu bisa dipakai anak yang sudah besar, misalnya SMA ke atas. Nah, menurut Ibu bagaimana? Apakah harus SMA ke atas yang bisa menggunakan psikologi atau boleh yang masih SD, SMP, seperti itu? Kalau kita lihat, terima kasih Bapak, terima kasih juga Ibu Rini. Kalau kita bagaimana materinya, sekali lagi psikologi yang membuat materi itu adalah guru. Kemudian bagaimana psikologi ini? Psikologi ini kalau kita lihat ketika kita mendaftar atau registrasi, itu nanti ada instruktur, kemudian instruktur akan mendaftarkan ke sekolahnya. Nah, ketika kita masuk ke link di sana, nanti akan ada nanti pilihannya. Ya, ketika kita membuat kelas tadi, apakah sudah lihat? Ketika kita membuat kelas, di situ nanti akan ada pilihannya itu dari TK sebenarnya sampai umum, sampai mahasiswa dan umum gitu. Dan tadi saya menekan kelas 10. Kenapa seperti itu? Karena kembali lagi, psikologi ini adalah teknis untuk membuat online class. Mengenai materi itu bisa disesuaikan oleh guru. Itu enaknya di sini. Guru bisa menyesuaikannya. Misalnya untuk SD, misalnya bahasa Inggris SD, saya mungkin hanya memasukkan video tentang buah-buahan. Jadinya kita hanya membahas buah saja. Nah, ataupun dengan materi-materi yang gampang, sehingga SD pun bisa mengakses. Dan bagaimana caranya di sini? Karena psikologi itu gampang, tinggal dikasih aja akses code untuk login. Nah, nanti dia bisa masuk kelas. Dan langsung dia cuma bisa sama seperti aplikasi yang lain, tinggal ngeklik materi, nanti kan muncul materinya. Semua di kelasnya dia itu sudah terlihat jelas. Jadi, kalau untuk SMP ataupun SD, begitu Bu Rini. Terima kasih tanggapannya Bu Eka. Jadi untuk psikologi itu bisa dipakai dari jenjang TK sampai dengan yang paling tinggi sampai universitas mahasiswa Bu Eka. Tergantung nanti konten-konten yang ada di dalamnya, tergantung nanti gurunya bagaimana mengelola manajemen kontennya. Sehingga batasan usia, maksud saya tidak menyalahi batasan usia. Iya, dan untuk kelas yang masih dasar seperti misalnya SD itu mungkin bisa didampingi dengan orang tua. Ini sebenarnya psikologi bisa digunakan cuma didampingi oleh orang tua. Apalagi kalau yang kelas-kelas di bawah itu lagi kan karena mereka kemampuan literasinya juga kan agak kurang. Psikologi ini menggunakan bahasa Inggris, kalau mau dipakai bahasa Indonesia juga kadang-kadang membingungkan. Jadinya apakah kelas bisa dipakai? Bisa. Ya, penting nanti kalau itu diatur oleh semua jenjang pendidikan. Ya.
Ya Allah. Welcome. This service is provided by freeconferencecall.com. There are 11 participants in the conference. Please announce yourself. Sedang diskusi dengan menggunakan dari chat room dan mikrofon. Halo Pak Wahyu. Halo. Bisa di mute tolong Pak. Maaf sebelumnya. Pak Suryanto mungkin bisa dituliskan di chat room pertanyaannya bagaimana Pak? Suaranya Pak Suryanto nggak kedengaran. Maaf Pak Suryanto nggak kedengaran suaranya Pak. Sama juga Pak, nggak kedengaran. Jadi itu Halo. mungkin yang halo. Assalamualaikum. Ya silakan Pak Suryanto. Oh iya, ini Assalamualaikum, selamat bergabung. Saya mohon maaf baru sempat bergabung. Ini PowerPoint yang ditampilkan Bu siapa ini? Bu ini Bu Eka ini halaman terakhir ya Bu Eka ya? Iya, karena saya sudah selesai presentasi Pak, jadinya ini sudah ada di halaman terakhir. Kita sekarang ini sebenarnya waktunya sudah habis. Gitu. Oh gitu ya, ya nggak apa-apa. Saya mohon maaf saya yang telat barangkali ya. Nah, salam kenal untuk semuanya. Terima kasih Pak Wahono. Ini saya pernah mau buka untuk yang tadi aplikasi psikologi itu kalau nggak salah harus pakai email sekolah kalau nggak salah ya, atau bisa email pribadi begitu. Mohon dijelaskan, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Suryanto. Untuk email yang digunakan psikologi ini bisa menggunakan email sekolah, juga bisa menggunakan email pribadi Bapak. Kalau nanti munculnya di email sekolah, nanti akan ada sebuah grup sekolah. Jadinya nanti akan masuknya ke grup. Jadinya bisa Bapak, jadinya Bapak mau pakai sekolah, bisa. Email pribadi juga nggak apa-apa Pak, bisa. Keduanya bisa. Iya, karena saya pernah waktu mau rencana ujian online itu kan kita sedang mencari aplikasi-aplikasi, kan? Nah itu salah satunya yang disiapkan dinas kan belum ready. Nah, ada masukan pakai psikologi itu, cuman begitu kita masuk ke aplikasi psikologi itu minta link sekolah. Nah link sekolah saya kan kebetulan waktu itu masih di luar gitu, jadi nggak bisa connect gitu Bu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Eka dan Pak Suryanto. Jadi nanti mungkin untuk selanjutnya terkait dengan pemakaian psikologi ini bisa didiskusikan lewat WA group atau mungkin
Kalau ada izin dari Ibu Presenter, chat pribadi mungkin bagaimana pantuannya, atau bisa juga nanti melihat rekaman yang sudah kami rekam di sini. Jadi berhubung waktu sudah habis, mohon maaf Pak Sugianto, diskusinya Baik, kita stop dulu. terima Dan kasih. begitu juga dengan peserta yang lain, mohon maaf kalau ada pertanyaan nanti mungkin bisa diskusikan lagi di grup WA. Jadi berhubung waktunya sudah lewat 1 jam, jadi silakan Ibu Eka selaku presenter mungkin ada kalimat yang perlu disampaikan untuk menutup video konferensi kali ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah bersama saya di sini. Kita berbagi di sini, terutama tentang psikologi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, terutama dengan situasi kita yang sekarang dengan adanya virus COVID-19, di mana menuntut guru untuk bisa membuat kelas online. Dan semoga sekali lagi, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu peserta dan hebat dimanapun Bapak Ibu berada, demikian tadi presentasi dan tanya jawab dari Bu Eka, dan sudah berlangsung dengan sangat baik walaupun ada beberapa kendala terkait dengan teknis. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh berhubungan dengan bagi Bapak Ibu, terutama ketika belajar dari rumah. Jadi kita membuat kelas online dengan menggunakan saya aktifasikan ke host. Selamat sore, silakan Pak Wahyu. Oke, terima kasih Pak Sudiarta dan Bu Eka atas presentasinya. Saya sebagai host mohon maaf, hari ini ternyata ada beberapa halangan, ternyata tidak disangka jatah listrik mati, tapi alhamdulillah masih bisa lanjut sampai sekarang. Mungkin kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.